Yahoo! Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Nias Utara tahun 2024. Nama saya Yanurius Lase SPD, saya guru di SD Negeri 076071 Lasara Lafau. Nama saya Ideson Lase SPD, SD Negeri 076684 Lahewa 2. Dan nama saya Atri Nazaluhu, guru di SD Negeri nomor 076071 Lasara Lafau. Pada kegiatan ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Jangan lupa saksikan video kami. Salam dan bahagia. Guru penggerak, Bergerak, menggerakkan. Yahoo! Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana kabar Bapak siang ini? Ya, kabar baiklah Pak. Sudah siap untuk coaching pada hari ini, Pak? Ya, sudah Pak. Sudah saya sudah bersedia. Bagaimana kabar Bapak? Kabar baiklah Pak. Oke, saya juga demikian Pak, saya kabar baik. Oke Pak Ideson, pada hari ini kita akan melakukan coaching ya. Nah, sebelum memulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak. Oke, terima kasih Pak. Nanti saya akan mengamati dan melakukan penilaian post coaching yang sedang Bapak lakukan. Apakah sesuai dengan bukti penilaian dan prosesnya apakah sesuai dengan alur filter, dan juga apakah nanti di sana saat coaching terlihat Bapak melaksanakan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Sebelum coaching dimulai, boleh saya tanya beberapa hal Pak? Boleh Pak, boleh. Pak Ideson, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 nanti Pak. Oke. Jadi yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiganya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 ya Pak ya kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Dan dari yang ketiga itu Pak, kompetensi apa yang paling spesifik yang ingin Bapak perhatikan saat coaching nanti? Iya Pak, yang lebih spesifik adalah kehadiran penuh Pak. Oke, berarti yang lebih spesifik Bapak ingin menghadirkan kompetensi yaitu kehadiran penuh. Oke. Oke Pak, indikator ketercapaian yang ingin Bapak lakukan nanti kira-kira apa Pak? Ya Pak, indikator ketercapaian yang saya inginkan di sini Pak, sebagai coach, agar dapat membantu coaching menyelesaikan masalah yang mendapatkan solusi, serta memberikan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahannya nanti. Oke lah Pak, jadi indikator ketercapaian yang Bapak ambil adalah membantu coaching mendapatkan solusi dan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya ya Pak ya? Iya Pak. Oke, semoga berhasil Pak, semoga sukses. Terima kasih atas waktunya. Silakan melakukan praktik coaching ini Pak dengan baik. Nanti setelah proses coaching ini berakhir, kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak ya? Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak. Ya, selamat siang Ibu Atri Nazaluhu. Selamat siang Pak. Ada apa kira-kira Bu? Saya perhatikan semenjak kemarin Ibu mencoba menelpon saya. Mohon maaf saja ya Bu, kebetulan kemarin ya namanya saja lah Bu, banyak tugas lain. Makanya kemarin kebetulan handphone saya udah tinggal di rumah dan saya udah ke pasar lah Bu. Apa kira-kira yang bisa kita bantu ya Bu? Ya, benar Pak, dari kemarin itu sebenarnya saya mencari Bapak, saya mau curhat kepada Bapak karena ada sesuatu yang mengganjal ini Pak di hati saya, sehingga ini membuat saya sering termenung karena saya tidak bisa menemukan
solusi atas masalah yang saya hadapi ini. Oh, sangat bagus lah Bu. Sebenarnya Bu, kalau kita hanya sendiri saja yang memecahkan masalah kita, saya rasa nggak bisa kita pecahkan, nggak bisa terjawabkan. Jadi kira-kira apa kendala atau permasalahan-permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini kira-kira? Ya, benar Pak, sedikit ada permasalahan ini Pak, tentang keadaan di kelas saya, yang mana saya ini kan mengajar di kelas 1 Pak. Nah, jadi peserta didik saya ini sepertinya mereka sering lupa dan bahkan tidak mengerti tentang apa pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga itu udah mengganjal di hati saya Pak. Dan ya, saya tidak bisa curhat lagi selain kepada Bapak. Nah, kira-kira bagaimana lah Bu masalah yang dalam pelaksanaan pembelajaran ini sama Ibu? Ya begini Pak, saat nanti saya menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak ini, jadi mereka sepertinya sudah paham sekali, dan pada saat itu juga pun saya memberikan pertanyaan tentang pembelajaran yang saya sampaikan, mereka begitu mengerti. Tetapi Pak, yang jadi masalahnya besoknya setelah saya menanyakan kembali pembelajaran yang saya sampaikan untuk kemarin itu, mereka tidak bisa menjawab. Nah, ada yang bilang nanti saya sudah lupa Ibu, ada yang bilang juga saya belum belajar di rumah Ibu. Nah, jadi sepertinya saya merasa ini ya Pak ya, merasa bahwa anak-anak saya itu tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Begitu, Pak. Iyalah Bu, memang begitulah anak-anak zaman sekarang. Saya juga waktu dulu mengajar, memang begitulah dia. Kenapa sebagian siswa itu mereka tidak mau belajar di rumah. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang sudah pernah saya hadapi juga dulu Pak, Ibu. Nah, jadi dari permasalahan yang sudah Ibu hadapi ini, apakah ada kira-kira solusi yang Ibu rencanakan agar ada perubahan daripada anak didik kita ini? Nah, itu dia Pak. Memang saya punya solusi, tapi saya tidak tahu apakah solusi yang saya rencanakan ini Pak, apa sesuai atau tidak. Makanya saya akan berbagi dengan Bapak, bisa memberikan pemahaman kepada saya, apakah solusi yang saya pikirkan ini nanti sudah bisa membantu anak-anak itu menjadi baik di dalam hal pembelajarannya. Nah, gini Pak, saya punya rencana, karena penyebab ini menurut saya ada dari siswa dan ada juga dari saya sebagai guru. Nah, Ibu bilang tadi ada dari siswa permasalahannya dan ada juga dari Ibu sendiri ya. Nah, permasalahan dari siswa ini Bu, kira-kira apa solusi yang Ibu rencanakan agar mereka ini bisa ada minat mereka untuk belajar nantinya? Contohnya Ibu berikan tugas, maka mereka akan mau mengerjakan. Setidaknya Bu, apa yang bisa Ibu buat agar bisa teringat kepada mereka kembali materi-materi yang sudah pernah Ibu sampaikan kepada mereka. Kemudian, apa juga rencana Ibu? Ya, apa juga rencana Ibu yang perlu Ibu tingkatkan agar minat mereka itu termotivasi mereka untuk belajar lagi? Betul sekali Pak. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa ini penyebabnya ada dari siswa, yang mana juga siswa ini kadang-kadang apa yang saya sampaikan itu mereka lupa karena mungkin udah terbiasa dengan keadaan sebelumnya. Kan ini kan Pak kelas 1. Jadi pada saat mereka duduk di bangku PAUD, mungkin kebiasaan-kebiasaan itu belum hilang. Artinya kan di PAUD itu kan tempat untuk bermain. Nah, jadi kesukaan mereka itu maunya main-main terus. Nah, jadi kan di kelas 1 sudah mulai memberikan pembelajaran yang contohnya harus mengerti atau bisa menulis A sampai Z, atau bisa menghafal A sampai Z. Jadi sepertinya karena ini hal baru,
Nah, jadi makanya mereka sering melupakan, menganggap bahwa hal itu biasa-biasa aja menurut mereka. Nah, jadi makanya untuk hal ini nanti rencana saya adalah untuk mengingatkan kepada siswa itu agar mereka lebih memperhatikan dan lebih fokus pada saat saya menyampaikan pembelajaran. Dan yang kedua, yang masalahnya dari saya juga Pak dalam soal menyampaikan pembelajaran itu saya menggunakan metode ceramah saja. Jadi mungkin juga ini penyebabnya mereka kurang memahami apa yang saya sampaikan atau mereka sering lupa akan pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, jadi rencana saya juga ini Pak, saya akan menyampaikan pembelajaran kepada mereka dengan menggunakan fokus, memberikan tayangan-tayangan berupa video sehingga anak-anak ini sulit untuk melupakan pembelajaran yang telah saya sampaikan kepada mereka. Oh, udah cukup bagus lah itu. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan itu tadi, masalah daripada para murid dan juga dari Ibu sendiri, seandainya Bu rencana Ibu ini nanti tidak akan tercapai, apakah ada solusi dari Ibu selain daripada itu kira-kira? Ya, betul Pak. Nah, jadi kalau nanti hal ini tidak bisa tercapai, maka saya punya rencana yang lain Pak. Contohnya mengadakan pendekatan terhadap orang tua. Nah, jadi karena mereka ini kan lebih banyak di rumah, di sekolah hanya beberapa jam saja. Jadi dengan nanti kita memberitahukan kepada orang tua situasi daripada anak-anak mereka, mudah-mudahan juga orang tua mereka bisa membantu, memotivasi anak-anak ini untuk lebih giat di dalam hal pembelajaran. Oh, sudah cukup bagus lah itu. Jadi dalam meningkatkan pembelajaran ini kepada para murid Bu, adakah rencana lain lagi selain daripada itu Bu? Ya, betul Pak. Jadi di kelas saya kan bukan hanya saya yang masuk kan Pak. Nah, jadi ada guru mata pelajaran yang lain. Jadi rencana saya juga saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya untuk menyampaikan keluhan-keluhan saya ini. Apakah sama dengan apa yang saya rasakan saat juga mereka berada di dalam kelas saya. Begitu Pak kira-kira. Oh, sudah cukup bagus lah itu. Jadi dari apa yang sudah Ibu paparkan ini tadinya, jadi sudah cukup bagus sebenarnya. Nah, kira-kira seandainya hal itu nanti tidak akan tercapai, adakah kira-kira solusi lain lagi selain daripada itu Ibu? Ya, betul Pak. Jadi jika hal itu lagi tidak mempan, artinya tidak ada perubahan bagi anak saya merencanakan lagi Pak akan melakukan kolaborasi dengan bapak kepala sekolah. Nah, untuk mencari solusi lain ya dari apa yang telah saya buat. Jadi saya sampaikan kepada kepala sekolah, mudah-mudahan nanti ada petunjuk-petunjuk yang lebih baik dari bapak kepala sekolah. Oh, itu yang lebih bagusnya lah Ibu. Artinya saling berkolaborasi dengan kepala sekolah. Jadi rencana-rencana Ibu ini kapan kira-kira Ibu memulaikan kegiatan? Ya, rencana saya Pak, saya akan memulai minggu depan ini. Karena kalau tidak nanti anak ini terlambat. Kalau seperti itu saja cara mereka belajar, maka mereka lah yang rugi Pak. Oh, udah cukup bagus itu lah kalau waktu dekat ini Ibu mulai. Kenapa? Bisa juga pada pembelajaran mereka nanti mereka akan rugi juga. Nah, mudah-mudahan Bu rencana-rencana yang Ibu rencanakan ini pada minggu depan dapat terlaksana dengan baik. Kenapa saya katakan hal ini Bu? Karena kita sebagai guru ini, tugas kita Bu sebenarnya tugas yang mulia. Jadi kita berikan waktu luang kita yang cukup besar buat para murid-murid kita ini Bu. Baik, setelah Ibu berbincang-bincang dengan saya, bagaimana perasaan Ibu kira-kira? Ya Pak, perasaan saya saat ini Pak sangat lega ya, karena yang tadinya dengan masalah yang menurut saya itu begitu sulit. Nah, jadi dengan berbagi cerita kepada Bapak itu membuka wawasan saya
untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya hadapi ini Pak. Baiklah Bu, terima kasih juga. Tapi kapan-kapan lah Ibu, apa kira-kira yang menjadi kekurangan-kekurangan, kendala-kendala yang Ibu hadapi di dalam ruangan kelas pada saat berlangsungnya kegiatan-kegiatan pembelajaran ini? Di sini tidak tertutup kemungkinan kalau Ibu konsultasi kepada saya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu telah menerima semua apa yang menjadi solusi-solusi dalam berhasilkan daripada para murid-murid kita ini di sekolah. Baik Pak, saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah Sama-sama, siap Bu. mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Ya, kabar baik. Oke, setelah Bapak melakukan coaching, kita bertemu lagi di sini. Kira-kira bagaimana menurut Bapak proses coaching tadi yang sudah Bapak lakukan? Ya baik Pak, ini sudah sesuai dengan alur kita. Saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga menggali potensi coaching untuk menemukan solusi. Oke, sangat mantap sekali ya Pak Ideson. Bapak sudah luar biasa mampu menerapkan alur kita sehingga proses pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan tadi sudah sangat luar biasa. Bapak sudah menjadi pendengar aktif dan hadir penuh dalam percakapan tadi saya lihat. Terus saya juga melihat Bapak sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan ini Pak, semoga kedepannya semakin lancar lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching ke depan, terutama kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Wah, luar biasa ya Pak ya, antusias Bapak dan rasa semangat Bapak itu. Semoga rencana-rencana Bapak berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan dalam hal kegiatan-kegiatan yang lain selain coaching ini. Dan saya rasa Pak, kesimpulan pada hari ini, selama pelaksanaan coaching ini Pak, yang saya amati sudah sangat sesuai dengan alur kita, di mana di sana ada tujuan, identifikasi masalah, tanggung jawab penuh. Baik Pak Ideson, kesimpulannya hari ini sudah sesuai dengan kegiatan Bapak, sudah sesuai dengan alur kita, dan dalam pengamatan saya Pak sudah luar biasa. Bapak sudah mampu menerapkannya, dan mudah-mudahan Pak Ideson Wase pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Oke Pak, sekian dan terima kasih waktunya. Selamat siang. Baik Pak, terima kasih.